Yo, selamat datang di channel kita. Siapa lagi kalau bukan channel kita? Channel Sipil Kaivindra yang hebat, yang bermanfaat. Yups, kali ini kita akan belajar tentang membangun rumah yang tahan gempa. Oke, sebelum memulai video ini, jangan lupa untuk selalu mengingatkan kembali untuk selalu like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Dan ditunggu untuk selalu video-video terbarunya, informasi terbaru. Oke, yuk kita langsung saja. Rumah tahan gempa. Nah, mungkin sering mendengar istilah rumah tahan gempa. Apalagi kita hidup di Indonesia yang memiliki gempa hampir sepanjang tahun karena pertemuan dari lempeng tektonik ya. Yuk, tidak usah lama-lama. Yuk, pergi dong. Bagaimana cara membuat fondasi rumah yang tahan gempa? Nah, di sini kita akan belajar tentang pedoman teknis rumah dan bangunan gedung tahan gempa, yaitu dari Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umumnya. Ini jadi data ini diambil dari pedoman teknis rumah bangunan gedung tahan gempa yang dikeluarkan oleh Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, yaitu ketentuan umumnya meliputi 1. Pondasi, 2. Dina bangunan, 3. Lokasi bangunan, 4. Desain struktur, dan 5. Kuda-kuda. Nanti kelima ini akan kita bahas satu persatu ya. Yus. Ini ada ruang lingkup acuan rumah tahan gempa, yakni ruang lingkup dan acuan normatif. Ini acuan normatif ini diambil dari SNI yakni 2002 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan. Ada SNI 2847 tahun 92 tentang cara perencanaan struktur beton untuk bangun gedung. RSNI tata cara konstruksi kayu Indonesia. SNI 2002 perencanaan struktur baja untuk bangunan, dan SNI 2002 juga itu tentang cara pendetailan penulangan beton tulang Indonesia. Jadi ini ada acuannya untuk membuat rumah yang tahan gempa ya. Yuk kita lanjut saja, tidak usah lama-lama. Untuk fondasi rumah tahan gempa. Nah, fondasi ketentuannya bagaimana, yaitu bangunan rumah dan gedung lainnya yang dibuat atau direncanakan mengikuti pedoman teknis harus mengikuti ketentuan sebagai berikut, yaitu fondasi. 1. Fondasi harus ditempatkan pada tanah yang keras, jelas. Kalau tanahnya lembek ditaruh fondasi ya pasti bangunannya ambles. Itu belum kena gempa, apalagi kena gempa ya. Kedua, yaitu penampang melintang fondasi harus simetris seperti terlihat pada gambar 2. Nah, ini yang tidak simetris, jadi antara kanan dan kiri tidak seimbang, tidak baik. Jadi jangan digunakan untuk bangunan rumah tinggal dengan fondasi yang seperti ini ya. Yang kedua, yang baik itu yang simetri, yang seperti apa? Nah, ini kan imbang simetris ya. Penampang melintang fondasi batu kali dan contohnya. Jadi kalau bikin rumah tinggal ya baiknya yang simetris seperti ini ya. Kalau ini kena goyangan gempa langsung nggak ada penahannya ya bisa langsung geser ya. Terus yang ketiga itu harus dihindarkan penempatan fondasi pada sebagian tanah keras dan sebagian tanah lunak, jelas. Nah, ini kalau kita buat fondasi ini contohnya fondasi batu kali, di sini ada tanah keras, di sini ada tanah lunak. Nah, ini tidak baik karena apa? Nanti akan terjadi kemungkinan retak. Jadi kalau buat fondasi harusnya tanah keras semua, jangan separuh keras, separuh lunak ya. Ini contohnya yaitu fondasi menerus yang diletakkan pada sebagian tanah keras dan sebagian tanah lunak, jadi tidak direkomendasi.
Yang keempat yaitu sangat disarankan menggunakan fondasi menerus mengikuti panjang dinding bangunan seperti gambar 4 berikutnya. Ini contohnya fondasi menerus. Nah, ini menerus ya. Ini contohnya fondasi batu kali. Nah, ini di atasnya dipasang slope misalnya. Ini keliling menerus ya. Jadi terjadi ikatan sehingga bila terjadi gempa diharapkan kuat, bangunan itu kokoh dan kuat ya. Terus yang ini pondasi dibuat menerus pada kedalaman yang sama. Pondasi bertangga seperti ditunjukkan oleh gambar kelima berikut tidak diperkenakan. Nah, ini ada silang besar. Jadi kedalamannya itu juga harus sama. Kalau misalnya 60 cm ya 60 cm semua. Nah, kalau lihat gambarnya seperti ini tidak diperbolehkan ya. Pondasi bertangga yang tidak diperkenankan. Yang ke F yaitu bila digunakan pondasi setempat atau umpak istilahnya, maka masing-masing pondasi tersebut harus diikat satu dengan lainnya secara kaku dan dengan balok pengikatnya. Kita lihat gambarnya ya, ini contohnya untuk pondasi dengan umpak. Ini contohnya umpaknya. Nah, di sini dikasih paku minimal jumlahnya 4 buah ya. Terus dikasih anggur juga jumlahnya 2 buah di setiap sudut-sudut bangunan ya. Dan 1 buah pada pondasi lainnya. Misalnya di sini dipakai 2, di sini boleh dipakai 1 ya. Seperti ini pada sudut-sudut bangunan ya. Detail balok pengikat untuk pondasi umpak atau setempat. G yaitu untuk penggunaan pondasi pada kondisi tanah lunak. Dapat digunakan pondasi plat beton atau jenis pondasi alternatif lainnya. Nah, ini kalau misalnya tanah lunak, cara mengatasinya seperti apa? Yaitu dibuat pondasi plat beton betulan ya. Nah, ini dibuat pondasi semua, baru dipasang kolom-kolomnya. Itu. Yang H yaitu untuk pondasi rakit dari kayu ya. Untuk rumah panggung di atas tanah keras yang menggunakan pondasi tiang, maka masing-masing dari tiang tersebut harus terikat sedemikian rupa satu sama lainnya dengan silang pengaku. Bagian bawah tiang berhubungan dengan tanah diberi telapak dari batu cetak atau batu kali sehingga mampu memikul beban yang ada di atas secara merata. Kalau ini masih sama kayak gini, cuma ini dari beton, kalau ini dari rakit kayu ya. Nah, ini contohnya tadi ini. Nah, ini ada umpak-umpaknya ya. Nah, ini ada balok lantai, balok induk, ada telapaknya. Ini ada pengakunya, pengikatnya biar kuat ya. Itu untuk pondasi. Yang kedua adalah dengan denah bangunannya. Denah bangunan itu seperti apa? Yaitu denah bangunan gedung dan rumah sebaiknya sederhana. Nah, sederhana, simetris terhadap kedua sumber bangunan dan tidak terlalu panjang. Perbandingannya adalah 1:2. Nah, ini contohnya. Bila dikehendaki denah bangunan gedung dan rumah yang tidak simetris, maka dengan bangunan tersebut harus dipisahkan dengan alurnya sembilan rupa sehingga denah bangunan merupakan rangkaian dari denah yang simetris. Ya, ini contohnya bangunnya simetris, perbandingan panjang dan lebarnya 1:2. Nah, ini juga tidak boleh menempel bila ada bangunan bisa diisi ada celahnya plus minus 10 cm ya. Ini simetris juga. Denah bangunan gedung terdiri dari rangkaian bangunan simetris ya. Terus yang ke C, penempatan dinding-dinding penyekat dan bukan pintu atau jendela harus simetris terhadap sumbu denah bangunan. Nah, ini contohnya. Ini jendela, ini kita bagi simetris dulu, dibuat sumbunya. Ini jendelanya, di asnya, ini juga pintunya juga sama di asnya ya. Bisa dilihat ya, contoh penempatan dinding penyekat ya. Yang kedua, bila dinding harus dibuat bentuk kotak-kotak tutup seperti gambar. Nah, ini dindingnya dibuat kotak-kotak seperti ini. Nah, ini biar kuat ya, biar saling mengikat ya. Jadi jangan dinding itu tanpa adanya pengikat dengan yang lainnya ya. Terus yang ketiga adalah lokasi bangunan. Untuk menjamin keamanan bangunan gedung dan rumah terhadap gempa, maka dalam memilih lokasi di mana bangunan akan didirikan harus diperhatikan, yaitu bila bangunan gedung atau rumah akan dibangun pada lahan perbukitan,
maka lereng bukit harus dipilih yang stabil agar tidak longsor. Jelas ya. Jadi kalau buat di bukit ya lereng bukitnya harus dipilih yang stabil biar tidak longsor. Bila bangunan gedung dan rumah akan dibangun di lahan dataran, maka bangunan tidak digunakan dibangun di lokasi yang memiliki jenis tanah yang sangat halus dan tanah liat yang sensitif atau tanah yang mengembang. Mengembangi ya, musim kemarau mungkin mengembang, musim hujan mungkin menyusut ya. Jadi tanah-tanah seperti ini sebaiknya jangan dibuat untuk lokasi bangunan. Terus desain struktur untuk bangunan gedung dan rumah harus desain sebenarnya memiliki duktilitas yang baik pada material maupun strukturnya, kelenturan pada strukturnya, dan memiliki daya tahan terhadap kerusakan. Jelas ya. Terus untuk kuda-kuda untuk bangunan gedung dan rumah tahan gempa disarankan menggunakan kuda-kuda papan kayu ya. Kuda-kuda ini cukup ringan dan pembuatannya cukup sederhana. Ukuran kayu yang digunakan 2 cm x 10 cm dan jumlah paku yang digunakan minimal 4 buah paku dengan panjang 2,5 kali tebal paku. Ini contohnya. Nah, ini contoh-contohnya. Misalnya detail C ini, detail C ini ada detail C, kasih paku minimum 4 buah. Ini dari papan. Maksudnya apa nih? Maksudnya dari papan kan ringan ya. Ringan. Jadi kalau harapannya ya walaupun ringan tapi tetap kuat dan kokoh. Seperti itu ya. Dan mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mungkin lain waktu kita bisa lanjut untuk contoh rumah tahan gempa yang dari kayu misalnya atau dari beton-betonan. Oke, sekian dan terima kasih ya. Cikilot.